Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Leni Mariani, CGP Angkatan 3 Kabupaten Lampung Selatan akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1A9 pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka? Apakah memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, guru merupakan penuntun dari segala kekuatan yang ada pada anak, baik itu kekuatan alam maupun zaman, agar anak tumbuh sebagai anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arsa sing tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, ada pergeseran paradigma di mana guru tidak bertindak sebagai sumber utama informasi dalam proses pembelajaran, tetapi guru sebagai fasilitator dan mitra belajar anak didik. Untuk mencapai interaksi timbal balik yang merdeka antara guru dan siswa, maka guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Guru itu merupakan model bagi seorang siswa. Guru juga harus bisa memotivasi dan mendorong dalam keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelas diharapkan harus berpihak dan memerdekakan murid agar menjadi hal yang positif. Keputusan-keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa paksaan dan campur tangan orang lain diharapkan murid lebih nyaman dalam berkomunikasi dan menentukan keputusannya sendiri dalam mencapai kehidupan di masa depan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruhkah kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam ada beberapa nilai yang harus dipegang, seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika benar lawan benar, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Begitu juga jika kita berhadapan dengan situasi bujukan moral, benar vs salah. Untuk dapat mengambil keputusan diperlukan nilai-nilai atau prinsip dan pendekatan sehingga keputusan yang diambil merupakan sebuah keputusan yang paling tepat dengan risiko yang paling minimal bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang berkepentingan. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam menjalankan proses pembelajaran kita dalam pengujian pengambilan keputusan. Dalam pembelajaran di sekolah, coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar. Harapannya, proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu siswa dalam memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, potensi dalam pengambilan sebuah keputusan. Coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak pada siswa. Pertanyaan reflektif yang diberikan coach dapat membuat siswa melakukan metakognisi untuk mengambil keputusan dengan memilih sendiri dari permasalahan yang dihadapinya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Bagaimana kita menghadapinya? Ketika
Ketika guru Bagaimana berhadapan pembahasan dengan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali maka kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. dan yang paling dihargai oleh seorang pendidik akan sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid tentunya akan sangat mempengaruhi paradigma dan prinsip pengambilan keputusan seorang guru. Pada dasarnya, nilai dan peran seorang guru dapat mewujudkan visi pendidikan yang berpusat pada murid. Pengambilan keputusan pada masalah moral yang benar atau tepat sasaran dan minim resiko bagi murid adalah tujuan utamanya. Dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka diharapkan dapat diperoleh keputusan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dari kasus tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan kasus-kasus pada masalah Bagaimana moral pengambilan etika keputusan yang hanya dapat tepat? dicapai jika Tentunya dilakukan berdampak melalui pada sembilan terciptanya langkah lingkungan yang pengambilan positif, keputusan. kondusif, aman, dan Pastikan nyaman. bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan diyakini dapat mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan yang saya temui di lingkungan. Apakah kesulitan-kesulitan yang ada di lingkungan dalam melaksanakan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan? Adanya juga sering timbul perbedaan pandangan antara pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan. Kesulitan juga datang dari diri pribadi yang merasa tidak atau kurang percaya diri dalam pengambilan keputusan. Kesulitan itu merupakan sebuah paradigma yang ada di lingkungan. Pada konteks Merdeka Belajar, proses pembelajaran yang dilakukan adalah yang berpihak pada murid. Karena itu, pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran hendaklah dapat menuntun dan memberikan ruang bagi murid. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid dan mengekspresikan ilmu-ilmu baru yang didapat? Dengan demikian, siswa dapat belajar mengambil keputusan sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa paksaan dan campur tangan dari orang lain, termasuk campur tangan orang tuanya sendiri maupun ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil Bagaimana keputusan seorang pemimpin yang pembelajaran menentukan dalam bagi mengambil masa depan keputusan mereka dapat sendiri. mempengaruhi Masa kehidupan depan mereka akan atau tumbuh masa menjadi depan pribadi yang matang, murid-muridnya. penuh pertimbangan, cermat, tanggung jawab, serta mengambilkan keputusan yang penting bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Ketika guru dan murid menghadapi situasi dilema etika, maka akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari dari pertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada Bagaimana 4 kesimpulan paradigma akhir dalam yang situasi dapat ini, Anda tarik yaitu dari individu pembelajaran lawan modul ini masyarakat, dan rasa keterkaitannya keadilan dengan lawan rasa modul-modul kasihan, sebelumnya? kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Mendasari pemikiran seorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Di samping itu, untuk memastikan keputusan yang diambil itu benar dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada setiap kasus yang dihadapi sebagai seorang pemimpin pembelajaran.
yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam kasus tersebut, melakukan pengujian baik itu uji legal, uji regulasi, atau uji intuisi, serta melakukan uji halaman depan koran dan uji panutan atau idola. Melakukan pengujian paradigma benar lawan salah. Menetapkan juga prinsip pengambilan keputusan serta menambahkan dengan investigasi opsi trilema serta membuat keputusan. Lalu setelah keputusan dibuat, tidak lupa lihat kembali keputusan dengan melakukan refleksi bersama-sama antar pihak yang terkait dengan sebuah masalah.